Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Dalam buku ini, George R. Knight ingin mengajak kita agar kita dapat mengerti arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Di mana kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita yang sering kita dengar, yang mungkin sering kita baca, namun cerita Yesus ini marilah kita ambil sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita dapat memantulkan akan karakter Yesus. Sebagaimana karakter yang telah dia contohkan dalam kehidupan di dunia ini, kita pun dapat mengambilnya. Sehingga setiap hari kita dapat mencerminkan tabiat daripada Yesus atau karakter daripada Yesus. Sehingga orang lain dapat melihat dan orang lain dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul untuk mempelajari bersama dengan judul Inti Agama yang Benar. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 25 ayat 41 sampai 45. Dan aku akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi sangat luar biasa dalam ayat ini. Dikatakan bahwa mungkin kita datang seorang yang beribadah kepada Tuhan, mungkin kita melayani satu sama lain, tapi apa motif dari pelayanan kita itu? Di sini Yesus menghimbau kepada kita agar kita melihat kembali apa tugas dari kehidupan kita sebagai manusia. Dalam konteks keseluruhan perumpamaan domba dan kambing adalah orang-orang Farisi yang seperti mereka ternyata hilang karena mereka tidak mengerti agama yang benar. Mereka memiliki bentuk luar dari ajaran gaya hidup dan tata cara keagamaan, tetapi semuanya tidak masuk ke dalam hati mereka dan membuat mereka mampu untuk mengasihi orang lain. Doktrin, gaya hidup, dan tata cara keagamaan bukanlah satu yang akhir, tetapi suatu jalan untuk mengalami hati yang sudah berubah, lalu mengantarkan kepada satu kehidupan lebih mengasihi dan mempedulikan. Tanpa hasil akhir demikian, hal-hal yang disebut religius atau orang-orang gerejani anggap penting sama sekali tidak bernilai apa-apa. Dan mereka yang berpusat pada kegiatan keagamaan yang salah akan hilang menurut Yesus. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita saat ini. Dikatakan bahwa kalau kita hidup dalam gaya hidup tata cara keagamaan, tapi kita tidak memiliki kasih dari semuanya itu, atau kita tidak mengasihi orang lain, maka gaya hidup kita, tata cara keagamaan itu akan sia-sia, tidak ada nilainya. Jadi tata cara keagamaan, gaya hidup kita itu akan menuntun kita kepada sebuah itu bukanlah akhir. Jadi itulah awal bagaimana kita sudah mengenal Tuhan kita, kehidupan kita sudah diubahkan, maka kita akan hidup melayani orang lain. Sebagaimana contoh daripada Yesus, kalau kita melihat kehidupan Yesus pada saat dia berada di dunia ini, dia bukan hidup untuk dirinya sendiri,
tapi dia hidup untuk orang lain. Dia memberikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dia memenuhi setiap kebutuhan mereka. Dengan cara itu, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita pun harus hidup sebagaimana yang dia sudah teladankan bagi masing-masing kita. Di sini sudah jelas sekali dikatakan bahwa doktrin, gaya hidup, tata cara keagamaan bukanlah satu yang akhir, tetapi satu jalan untuk mengalami hati yang sudah berubah. Dikatakan untuk lalu mengantar kepada satu jalan yang mengalami hati yang sudah berubah dan mengantar kita kepada satu jalan, satu kehidupan lebih mengasihi dan peduli. Jadi Tuhan menginginkan kepada kita agar kita dapat mengambil teladannya, di mana teladannya itu adalah seorang yang peduli, seorang yang penuh kasih. Pertanyaan bagi masing-masing kita saat ini, apakah kita sudah memiliki hati yang peduli, memiliki hati yang mengasihi? Kalau kita belum memiliki akan hati yang mengasihi, hati yang peduli, marilah kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan agar bukan tata cara atau doktrin yang kita terus tonjolkan kepada orang lain. Kalian harus mengikuti doktrin ini, kalian harus mengikuti tata cara ini, baru kalian akan masuk surga. Ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan merindukan agar kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan keseharian kita. Di sini dikatakan bahwa walaupun kita berpusat pada kegiatan keagamaan itu, kita akan hilang pada saat kedatangan Tuhan yang akan datang. Sama seperti orang-orang Farisi, mereka ingin orang melihat mereka, saya sudah mempelajari kebenaran Tuhan, saya sudah mempraktekkan. Tapi dalam kehidupan sebenarnya mereka sudah jauh daripada yang Tuhan inginkan. Nyonya Ellen G. White menyimpulkan ajaran-ajaran Yesus dengan baik, memberikan kita komentar tentang perumpamaan domba dan kambing. Dia menulis bahwa Yesus menggambarkan kepada murid-muridnya tentang peristiwa dari penghukuman yang besar itu. Ia menyatakan bahwa keputusan akan diambil atas satu hal. Bila bangsa-bangsa berhimpun di hadapannya, akan terdapat hanya dua golongan, dan nasib mereka akan ditentukan oleh apa yang telah mereka lakukan ataupun yang telah mereka lalaikan untuk berbuat baginya dalam menolong orang miskin dan menderita. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 274. Ini sangat luar biasa, ditekankan bagi masing-masing kita pada saat kedatangannya nanti. Maka kita akan melihat di golongan mana kita akan berdiri. Oleh sebab itu, bila mana kita rindu agar kita masuk pada golongan di mana kita dikatakan, marilah hai hambaku yang setiawan. Apakah kita sudah setia saat ini? Kita mau untuk disambut dengan kasih karunia Bapa, di mana dikatakan bahwa masuklah dalam kebahagiaan Bapa. Jadi bila mana kita mau kata itu keluar dari mulut Yesus untuk kita, saat ini kita harus melihat kembali kehidupan kita, apakah kita sudah selaras dengan apa yang Dia kehendaki atau belum. Pergumulan mungkin saudara dan saya, pergumulan itu marilah kita doakan dengan sungguh-sungguh agar kita dapat melihat arti sebenarnya dari teladan daripada Yesus itu. Intinya keselamatan bukan melalui pekerjaan, tapi melalui respon hati terhadap kasih Tuhan. Sangat luar biasa. Kasih yang ada dalam batin yang meneruskan kepada orang-orang lain oleh pahala-pahalanya kepada kita. Pelajaran penting perumpamaan itu adalah perbuatan. Itu artinya sederhana dan tidak masuk hitungan. Masuknya kasih Tuhan dalam batin kita tanpa paksaan atau kesenjangan dan tanpa ungkapan dalam hidup sehari-hari. Itulah kualifikasi yang perlu untuk kerajaan surga. Orang-orang demikian sudah melalui jalan prinsip hamba-hamba dan kebesaran yang berkali-kali muncul dalam ajaran Yesus. Mereka itu aman untuk diselamatkan dalam kehidupan kekal. Mereka karena prinsip kasih, prinsip kerajaan surga menjadi bagian
karakter mereka. Hasilnya ialah mereka berkembang melalui kasih karunia dengan hidup keagamaan yang lebih benar, dan daripada itu melalui hidup keagamaan melalui kasih karunia, hidup keagamaan yang lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikian mereka sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sangat luar biasa. Pada saat kehidupan kita saat ini, kalau kita tidak mempraktekkan apa yang telah Yesus katakan, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana pelajaran sebelumnya mengingatkan kita kita harus bersiap. Sebagai umat Tuhan kita harus bersiap, setia dalam setiap kehidupan kita, berjaga-jaga melalui doa kehadiran kita. Saat kita berjaga-jaga, marilah kita menyalurkan karakter Kristus kepada orang lain. Di sini dikatakan bahwa tidak peduli apa yang kita kerjakan, tapi bila mana hati kita menyambut akan kasih karunia Tuhan, maka saat itu kita akan dengan sukacita menyalurkannya kepada orang lain juga. Di sini Yesus mengajak kepada murid-muridnya. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci oleh semua orang, dianiaya dan disusahkan. Banyak orang akan diusir dari rumah mereka dan menjadi orang miskin. Banyak orang akan berada dalam kesedihan mereka karena penyakit dan kekurangan. Banyak orang akan dibuang dalam penjara karena kepada mereka ditinggalkan oleh sahabat-sahabat mereka atau rumah karena nama Tuhan. Telah dijanjikannya dalam kehidupan ini 100 kali lipat. Sekarang ia memastikan satu berkat yang khusus kepada orang-orang yang melayani, yaitu yang menyebut diri mereka adalah saudara-saudara Tuhan. Dalam semuanya itu yang menderita karena namaku, kata Yesus, kamu harus mengenal aku, sebab aku melayani kamu, kamu melayani aku, demikian juga kamu melayani mereka. Inilah bukti bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi dalam ayat inti kita dikatakan bahwa orang akan bertanya, kapan kami melihat bahwa kami tidak melayani Engkau? Kapan kami melihat Tuhan lapar? Kapan kami melihat Tuhan dalam penjara? Kapan kami tahu bahwa Tuhan kami tidak memberikan pakaian? Inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita melihat orang-orang di sekitar kita yang tidak mempunyai tumpangan oleh karena mereka dianiaya, oleh karena iman mereka, oleh karena mereka tidak mempunyai pakaian, mereka diusir dari rumah. Itulah yang kita harus layani. Dan kehidupan keseharian kita, marilah kita membuka diri untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka sudah menerima akan kasih kita yang telah kita terima dari Tuhan? Apakah itu sudah menyalurkannya kepada mereka? Pertanyaan bagi masing-masing kita untuk kita renungkan. Di sini dikatakan bahwa pada hari Kristus di hadapan manusia akan diperlihatkan setiap perlakuan kita, akan terbukti dan di golongan mana kita akan berdiri. Jadi saat kita melihat di sekeliling kita orang-orang yang membutuhkan akan tali tangan penolong, membutuhkan pertolongan kita, marilah kita ulurkan tangan kasih kita. Jangan berpikir, oh nanti saya akan makan apa kalau saya memberikan makanan saya ini. Jangan kita khawatir terlebih dahulu. Tuhan akan menyediakan setiap kebutuhan kita, asal kita mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan, asal kita mau untuk membuka diri menjadi saluran berkat buat orang lain. Jadi maukah kita hari ini mengambil komitmen kita untuk melayani orang lain, mengambil komitmen kita untuk membuka diri agar Tuhan mengajari kita bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita hidup, dan juga bagaimana cara kita mau melayani orang lain. Tuhan akan mengajari kita. Kalau kita meminta itu kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun kita ke jalan yang Dia kehendaki. Dan biarlah ini menjadi doa kita hari ke hari, menjadi pergumulan masing-masing kita, sehingga kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, menyambut akan tali kasih Tuhan itu, sehingga kehidupan kita
dapat terpancar kepada orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.